Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita kembali menyembah Tuhan. Kita mencari hadirat Tuhan. Yakin dan percaya bahwa ketika Tuhan hadir dimanapun keberadaan kita saat ini, di situ ada pemulihan, di situ ada kesembuhan, di situ ada kemenangan. Amin. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Oh haleluya.
sudah menyembah Engkau, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan berkati kami semua sehingga firman-Mu tertanam dalam hati kami. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali pagi ini kita kembali berjumpa untuk sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tidak lupa saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Mari sama-sama kita akan melihat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini di dalam Mazmur pasal 142. Kita akan merenungkan secara keseluruhan pasal ini, namun kita akan membaca satu ayat saja di dalam ayat yang ke-6. Saya bacakan bagi kita semua. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saat ini kita ada dan sementara tinggal di dunia. Dan pasti semua orang mengharapkan bahwa tempat ini, dunia ini adalah tempat yang paling aman. Ya, seperti rumah kita, terlebih khusus lagi kamar kita. Kita anggap itu adalah satu tempat yang paling aman buat kita. Namun Bapak Ibu Saudara, faktanya dunia ini, dunia yang kita tinggali ini adalah dunia yang kacau balau. Dunia yang membuat kita merasa takut. Dunia yang membuat kita tidak nyaman. Dunia yang membuat kita merasa gelisah. Ya, dan perasaan-perasaan yang seperti ini juga dirasakan oleh seorang pemazmur yang sudah kita baca ini, yaitu Daud, Raja Daud. Ya, pada saat itu dia merasa bahwa tidak ada tempat yang aman buat dia, tidak ada tempat perlindungan buat dia. Di mana pada saat itu Raja Saul menyadari bahwa Allah telah memilih Daud untuk menggantikannya sebagai raja di Israel. Ya, sehingga Raja Saul ini ingin mengejar-ngejar Daud untuk membunuhnya. Oleh karena itu Daud, ya, dia menghindari Raja Saul, dia melarikan diri dan tidak ada tempat yang aman buat dia. Ya, dia masuk ke gua yang satu ke gua yang lain, dia pergi ke satu tempat ke tempat yang lain untuk menghindari kejaran dari Raja Saul. Ya Bapak Ibu Saudara, saat itu Daud sangat sulit mencari tempat yang aman. Daud sangat sulit mencari tempat perlindungan. Bahkan seorang imam di Nob yang bernama Ahimelek yang sempat memberikan dia makanan, memberikan dia senjata, akhirnya dibunuh oleh Saul. Bahkan semua imam di Nob dibunuh oleh Saul karena hal itu. Saudara, keadaan seperti itu Daud bingung. Sehingga dia hanya bisa datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dia meminta, bahkan dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan itu memberikan perlindungan kepadanya, memberikan keamanan bagi dia. Dia berseru-seru kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Saat itu Daud benar-benar ada dalam keadaan yang terjepit, ya. Bahkan ada satu saat dia sempat berpura-pura menjadi orang yang gila karena memang keadaannya sangat susah, keadaannya tidak aman bagi dia. Saudara, benar-benar keadaan yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Ya, mungkin kita tidak punya musuh seperti Daud yang mengejar-ngejar kita. Ya, tetapi kita tinggal di dunia yang memang tidak aman, Bapak Ibu Saudara. Sering terjadi peristiwa-peristiwa yang mengerikan, yang membuat kita takut, yang membuat kita gelisah. Ya, masalah pandemi yang tidak kunjung selesai, bencana alam, kejahatan terjadi di mana-mana. Ya, bahkan mungkin kita sudah mendengar banyak hal tentang prediksi-prediksi yang tidak baik untuk tahun yang baru ini. Semua suram dalam segala bidang. Saudara, kondisi-kondisi yang seperti ini tentu saja tidak kita inginkan. Ya. Dan saya percaya semua orang menjadi takut, semua orang menjadi khawatir. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, mari kita bersandar kepada Tuhan. Sama seperti Raja Daud, dia menaikkan doanya kepada Tuhan, meminta perlindungan dari Tuhan, meminta keamanan dari Tuhan. Ya, jangan sampai kita menjauh dari Tuhan karena ketidakamanan, karena ketidaknyamanan, karena sesuatu yang terjadi yang membuat kita takut. Tetapi justru hal itulah yang akan membuat kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan.
Dan waktu kita berseru kepada Tuhan, memohon perlindungan Tuhan, itu menunjukkan iman kita, bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah, sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sanggup menolong, Allah yang sanggup melindungi kita. Saudara, meskipun kita tidak melihat Allah secara kasat mata, secara mata jasmani, tetapi Dia ada, Dia hadir dalam hidup kita. Dia mampu untuk memberikan perlindungan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari pada pagi hari ini di tahun yang baru beberapa hari kita lewati ini, ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi kita mau melewatinya, kita mau menjalaninya dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan kepada Allah, bahwa Allah adalah tempat perlindungan bagi kita, yang sanggup memberikan keamanan, yang sanggup memberikan pertolongan buat kita apapun yang terjadi, karena Dia adalah tempat perlindungan yang teguh. Puji nama Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Selamat menjalani aktivitas di sepanjang hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kami punya Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang sanggup menolong dan memberikan perlindungan bagi kami. Kami tidak perlu takut melewati hari-hari kami karena Engkau ada bagi kami. Terlebih khusus hari ini, kami percaya pertolongan Tuhan, keberkatan Allah akan menjadi bagian kami. Terpujilah namamu, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.